Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk custom ROM HP Xiaomi Redmi Note 2. Iya, ini HP pakai MediaTek dan bisa custom ROM. Redmi Note 2 adalah HP kelas menengah bawah dari Xiaomi di tahun 2015. HP ini memiliki spek Helio X10, RAM 2GB, dan layar 5.5 inch Full HD. Sayangnya, karena MediaTek pelit source code, HP ini mentok di Android 5 Lollipop dan tidak pernah dapat update resmi. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk custom ROM HP ini biar versi Android-nya naik. Lalu, root HP-nya dan mencoba menjalankan game berat dan menaikkan internalnya. Langsung saja kita lanjut ke prosesnya. Kali ini kita akan oprek HP Xiaomi Redmi Note 2. Karena nggak tahu, banyak banget yang request video custom ROM lagi dan banyak yang nonton juga ya. Jadi kali ini saya pengen custom ROM HP ini Redmi Note 2, tapi saya gak cuma mau custom ROM aja, masih banyak lanjutannya. Saya mau oprek root dan saya mau ngelakuin hal lain yang belum bakal saya kasih tahu. Jadi sekarang HP ini udah custom ROM sebenarnya, tapi custom ROM-nya jadul, ini masih pakai Android Lollipop dan kita akan naikin ke Android Pie versi maksimal yang didukung sama HP ini. Dan kali ini biar agak beda dikit ya, saya gak akan pakai PC buat nge-custom ROM-nya, kecuali kalau misalnya udah mentok. Cuman saya bingung ya mau pakai HP yang mana, ini mau pakai Samsung atau mau pakai LG HD TV nih. Kalau gak salah tuh saya gak tahu saya udah masang Magisk atau belum di HP ini nih. Ini juga udah di custom ROM HP-nya. Tapi saya lupa ini udah di root atau belum. Kita akan melakukan oprek HP pakai HP tanpa PC. Karena kebetulan HP ini bootloadernya nggak dikunci ya, jadi seri Redmi 2 ke bawah tuh dia gak usah UBL. Kalian tinggal flash recovery itu udah langsung pasang TWRP, gak usah UBL gak jelas, enak. Dan juga kalian bisa fast boot pakai HP, jadi gak perlu PC, gak perlu ke warnet kalau misalnya nggak punya. Kalian bisa pakai HP. Kemarin saya sebenarnya udah pernah sih ngelakuin oprek HP pakai HP. Saya pernah nge-custom ROM Xiaomi Mi 2S saya pakai HP Xiaomi Mi 5. Sayangnya itu HP-nya rip, rusak layarnya, malah collab sama Wadimor. Ya mirip-mirip sama ini, sama layar LG V20 saya ini. Ada garis-garisnya kayak gini. Cuman kalau yang Mi 2S tuh gak kelihatan sama sekali. Kalau yang ini LG V20 masih kelihatan untungnya. Jadi ini HP masih saya pakai buat dijadiin dap. Karena emang ini lubang handsetnya ini luar biasa, bagus banget. Ini nggak ada obat, ini kenceng banget. Powernya badag dan kualitasnya mantap. Oke, saya buka dulu nih kuncinya. Jadi ini HP itu collab sama BNO. BNO itu Bang N Olufsen. Abaikan yang ini bukan singkatannya. BNO itu Bang Olufsen artinya. Saya udah pasang Magisk belum di sini? Perasaan udah atau belum ya? Kayaknya belum. Kayak saya males pasang Magisk, kita pakai Samsung S4 aja lah ini ya opreknya. Oke, kita akan pakai Samsung S4 aja karena LG V20 saya ternyata belum di root ya. Ya maklum ini HP cuma buat dijadiin dap. Jadi bentar. Tapi saya pernah pasang modul itu dah. Saya udah di root atau belum sih? Harusnya udah. Udah di root, cuman Magisknya diganti namanya. Oh ya udah di root. Oke, jadi saya cari-cari Magisk. Ternyata nama Magisknya udah diganti biar gak ke detect. Jadi soalnya saya tuh inget saya pernah masang modul di HP ini, pernah masang modul Magisk. Nah iya tuh udah kepasang. Jadi kita pakai LG V20 aja lah. Saya agak-agak males pakai HP ini, baterainya boros banget. Walaupun ini juga LG V20 juga boros, tapi gak separah S4 lebih parah boros ya. Dan sama-sama panas juga ini, pakai Snapdragon 820 soalnya. Oke, langkah selanjutnya kita akan pasang Thermux. Kita gak bisa download di Play Store, soalnya yang di Play Store itu versi jadul. Maaf ini ya apa ngeganggu layarnya, soalnya layarnya rusak ini. Apa itu collab sama Wadimor gitu. Atau sama gajah duduk nih, jadi banyak garis-garisnya gini, kayak ada sarung-sarungnya gitu di layarnya. Jadi ganggu. Dan itu ada bercak-bercaknya juga. Emang ini sih pas saya beli HP-nya minus layarnya. Karena saya beli HP ini cuma pengen audionya aja, cuma pengen DAC-nya aja. Karena yang spesial dari LG V20 ini tuh DAC-nya yang suaranya bagus banget. Saya gak bisa stop ngomongin seberapa bagus ini DAC-nya. Karena emang sebagus itu gitu, keluaran suaranya itu lebih bagus daripada hampir semua HP. HP paling bagus suaranya itu LG, bukan Ipong atau apalah. Dan yang pasti ini tuh asli, bukan kayak Dolby Atmos, itu Viper, itu gimmick. Kalau ini asli emang DAC-nya yang bagus, powernya badag. Dipakai colok headphone-nya 600 enggak 250 ohm aja kuat ini. Cuman LG yang pakai kuat DAC yang bisa ngangkat headphone 250 ohm saya. Kalau yang HP lainnya tuh gak ada yang kuat, itu ketar-ketir semua. Jadi kita langsung pasang aja ini Thermux-nya di HP ini. Wah ini banyak garis-garisnya, ini mengganggu ini. Oke, aplikasi sudah diinstal. Sekarang
kita buka, yaitu kita bakal minta access root. Nah, ya udah bisa nih. Coba install, saya lupa fastboot atau Android Tools gitu ya. Kita coba pkg install fastboot. Oh, Android Tools berarti bukan fastboot tools. Oke, seingat saya tuh ada alternatif lain buat pakai fastboot. Saya lupa namanya apaan. Coba saya cari fastboot, mungkin langsung muncul. Nah, ini Bug Jagger namanya. Saya pernah denger ini, saya belum pernah coba. Jadi kita bakal coba-coba aja nih, sama-sama aja. Coba-coba apakah bakal work atau enggak ini. Permux nggak mau install. Nah, sambil nunggu ini, kita bakal nyari dulu custom ROM-nya. Kita akan mencari custom ROM buat HP-nya. Jadi seperti biasa, caranya itu kalian tinggal cari aja XDA spasi merek HP-nya. Redmi Note 2. Tinggal tulis ininya, merek dan model HP-nya. Yaitu kalian masuk ke situs XDA, yaitu kalian cari ininya recovery dan juga custom ROM-nya. Nah, ini ROM Pi. Nah, ini caranya masuk ke TWRP, katanya harus TWRP terbaru. Nah, itu tinggal nge-wipe, itu flash seperti biasa. Juga pasang GApps. Kita coba download dulu. Oke, ini TWRP-nya udah download. Ini kita download ya di ini situs Mega, tapi gak pakai. Oke, enggak. Bosen jokes SMP itu. Gak usah bawa-bawa jokes SMP lagi. Ini udah beres ke download. Dan kita download ROM-nya. Semoga linknya gak mati. Saya paling males custom ROM tuh biasanya kalau HP yang jarang, HP yang dikit ininya, apa itu yang sepi, yang udah lama banget gak diurus, biasanya sering banget mati ininya. Salah. Pencet, harusnya download yang ini. Bukan share link. Download. Nah, sering banget ya linknya mati. Kayak kemarin pas saya nyari ROM Grand Prime itu mati semua, kecuali yang ROM Android 11 baru bisa. Makanya saya terpaksa harus ke Android 11 karena yang lain mati semua linknya. Tapi ini masih hidup kayaknya. Kita coba download dulu aja, udah itu kita bakal coba pasang ke sini. Yang saya bingung, HP ini nggak ada tombolnya. Tombolnya hilang ini, jadi saya susah harus nge-sort pakai besi, itu pun kayaknya harus keras banget, pokoknya susah lah saya buat mencet tombol di HP ini tuh. Jadi saya gak tahu nih bisa masuk TWRP atau enggak. Semoga aja bisa, nih saya agak kurang yakin juga sih, tapi semoga aja bisa. Yang penting bisa masuk ke TWRP sama ke fastboot. Oke, downloadnya udah beres. Nah, ini ROM-nya udah ke download semuanya. Sekarang kita bisa buka aplikasi Bug Jagger. Agree. Saya nggak tahu nih cara pakainya gimana. Saya butuh fastboot. Apakah harus diinstal dulu fastboot ya? Waduh, iklan. Nah, ada fastboot ternyata ini. Tapi HP-nya harus dicolok dulu. Jadi kita akan coba colok pakai OTG. Ambil dulu ini kabel micro USB-nya. Oke, saya agak bingung ini sih gimana nih cara masuknya dengan kondisi tombol kayak gini. Kalau nggak salah tuh fastboot tuh bawah atau atas ya? Saya lupa. Kalaupun salah gak apa-apa sih kalau misalnya ke TWRP juga sebenarnya. Oh, bisa. Bisa masuk fastboot. Walaupun tombolnya rusak. Walaupun susah banget sih. Jadi kita colok sekarang USB bawahnya. Kita colok ke HP bukan ke komputer. Karena kita akan oprek pakai HP bukan pakai komputer. Ini pakai USB OTG. Ini tuh ada dua ininya, bisa ke micro, bisa ke Type C. Karena ini HP udah Type C, jadi kita colokin sini. Kedetek gak nih? Oh, katanya masih not device connected. Waduh, langsung restart HP-nya dan langsung boot ke ROM-nya. Dan gak kedetek di sini juga. Atau kayaknya saya bisa coba ini booting dulu ke ROM sekarang. Udah itu kita restart dari sini. Pas sudah masuk kita restart ke bootloader. Masih no device connected ini. Akses oke. Baru kedetek pas saya coba balikin USB-nya. Oke, udah connect ini. Nah, ini udah connect Hermes. Itu kode name Redmi Note 2. Nah, sekarang kita coba. Ini kan fastboot. Tuh iklan lagi. Ganggu banget ini, harus lihat iklan segala. Udah saya gak lagi buka aplikasi VTube. Nah ini dia reboot bootloader. Kita jalanin, HP-nya langsung restart. Harusnya langsung ke fastboot sih. Nah, langsung restart ke fastboot. Oke, kasih aksesnya. Sekarang kita ke fastboot. Nah, ini gimana? Apakah bisa ini? Bisa ngirim recovery.
Pertanyaannya saya pengen, waduh, masalahnya kalau mau nge-fastboot saya harus ada perintahnya. Oh, bisa ngituin file gak? Oh, bisa dong. Kita pilih ininya, recovery-nya, twrp. Nah, ini. Ternyata bisa. Kita bisa masukin file di bug jagger, pencet yang ini nih. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja berarti fastboot plus recovery. Dan itu yang twrp tadi. Nah, ini lagi proses dan sukses, kita berhasil memasang recovery pakai HP. Oke, kalau gini berarti terpaksa kita harus restart, pencet tombol volume power dan atas dan berharap masuk ke twrp karena ini tombol powernya rusak. Kayak cuman power sih semuanya nggak bisa dipencet, ini tombolnya susah dipencetnya jika ada tombolnya. Sekarang gimana caranya nih? Masih bening, saya kemarin tuh saya nge-custom ROM HP yang rusak tombolnya juga, Xiaomi Mi 5, tapi dia tombol dalamnya masih jalan, jadi saya tusuk dia masih bisa. Tapi kalau ini, waduh susah banget ini, tombolnya nggak ada ini tuh, dia cuman kontak ininya aja yang masih ada. Ini pun udah rusak sebagian, kayaknya saya harus beli tombolnya ini. Tombol buat HP ini murah sih harusnya, nggak sampai 20.000 juga ada. Masangnya juga harusnya sih gak susah-susah banget, soalnya ini HP lumayan gampang dibongkarnya. Oke, akhirnya setelah saya susah-susah mencet tombolnya, mana ini tombolnya udah makin rusak nih, makin susah banget dipencetnya. Tapi akhirnya bisa juga, bisa masuk ke twrp. Langkah selanjutnya kita akan copy ininya, ROM-nya. Dan saya gak tahu ini masih ada gak ininya. Oke, masih ada 3 GB lagi. Jadi kita akan copy sekarang ininya. Kita copy dari LG HD TV. Satu hal yang bisa kita coba, kita akan coba pakai flash disk. Sebenarnya sih saya, atau kayak jangan pakai flash disk deh, terlalu ini, kita pakai Robi hard disk. Tapi saya agak-agak males, ini Robi hard disk tuh kadang suka agak detect ya, kalau kalian lihat video saya sebelumnya. Jadi karena saya agak mau lama, kita pakai flash disk aja. Nah, kita pakai flash disknya, kita lepas dulu ini OTG-nya, kita colok. Saya pengen ngecek dulu ini kedetek gak sama twrp-nya, soalnya sebagian twrp tuh dia gak bisa ngedetek OTG, jadi kita harus coba dulu ini. Oke, ini twrp yang bisa ngedetek OTG atau enggak ini. Kita coba kedetek atau enggak. Oke, ini OTG-nya nggak detek. Oh, udah kedetek ternyata. Udah kedetek. Sekarang kita bisa pindahin file ininya, file custom ROM-nya ke sini. Jadi saya nggak perlu susah-susah pakai MTP karena MTP tuh suka gak jelas ya. Kadang jalan, kadang enggak. Dan kayaknya saya bakal lebih enak juga kayak gini. Kita colokin ke LG HD TV sekarang, dan kita copy file custom ROM-nya ke flash disk. Aneh kayaknya ya kalau ini malah di LG HD TV yang nggak deteknya. Dan ini kayaknya port USB-nya jadi agak-agak autis ya ini HP. Padahal awalnya normal loh ini. Terus sekarang ini pas mau dibikin video tiba-tiba autis ini port USB-nya. Nah, ini udah kedetek nih, Kingston Raja Batu. Udah kedetek, kita buka file manajernya. Ini nyangkut. Oh, bisa. Nah, ini file manager bawaannya. Nah, ini udah ada. Jadi kita langsung aja ke download. Di download ada ininya. Nah, ini ROM-nya kita copy. Kita copy itu, kita pindahin ke ini flash disk. Kita tunggu sampai beres. Dan saya juga baru ingat saya belum download GApps-nya. Jadi kita akan download dulu GApps-nya sekarang. Aduh, nge-lag ini. Snapdragon 820 cacat. Memang cacat sih, udah panas. Boros baterai lagi. Ini nge-lag, agak nge-lag. Ke Chrome lagi buat download GApps-nya. Ini kopinya masih jalan nggak? Atau udah beres kayaknya, nggak tahu juga. Duh, nge-lag banget ini HP-nya. Saya pengen ngecek dulu nih, pastiin masih jalan kopinya. Udah, kita tunggu beres aja, saya ngeri gagal atau dan lain-lainnya. Udah, ini baru kita cari GApps. Sekarang kita akan proses cari GApps. Cari pakai open GApps aja, saya biasanya pakai ini open GApps. Buka GApps. Kita pilih yang ARM64 karena ini HP-nya 32 bit, Android 9. Dan kita pilih yang Pico aja, yang penting ada Play Store-nya. Gak apa-apa, gak lengkap juga. Kita download. Nah, ini lagi download. Udah, ini kita akan copy ke flash disk. Flash disk apa ya disebutnya? Kalau hard disk itu Robi, Aldo itu SSD, flash disk apa? Saya gak tahu siapa orang yang namanya flash disk. Oke, tadi saya udah download ininya GApps-nya, dan lagi saya copy sekarang ke flash disk. Aduh, flash disk apa sebutannya belum ada. Ke flash disk Raja Batu.
Belum ada dah Aldo atau Robby-nya. Oke, ini baru sukses. Jadi kenapa saya harus pakai GApps? GApps tuh sebenarnya layanan Google-nya, jadi kayak Play Store, Google Play Service. Jadi biar bisa pakai layanan Google seperti HP Android biasa. Karena kalau kita gak pasang GApps, nanti bakal jadi kayak Huawei, gak ada Play Store-nya. Susah mau apa-apa. Walaupun kurangannya pakai GApps ini biasanya bakal auto lebih berat, karena GMS tuh ada pemberatnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Redmi Note 2-nya. Kita colok OTG-nya. Pilih penyimpanan OTG. Waduh, kenapa sekarang OTG jadi gak kedetek ya? Padahal tadi kedetek. Atau harus balik lagi. Waduh, OTG jadi gak kedetek ini. Atau saya harus restart dulu kayaknya. Kita coba restart recovery dulu. Semoga aja sekarang kedetek. Oke, balik lagi ke TWRP. Install. Waduh, masih gak kedetek ini OTG. Nah, baru kedetek. Jadi pertama kita wipe dulu. Kita hapus ini ya datanya. Kalau udah, kita hapus juga sistemnya. Dan sekarang kita install. Kita pilih ini CR Droid Android custom ROM-nya. Jadi kita swipe. Oke, alhamdulillah nggak merah-merah. Jadi ini Android 9 Security Patch 2021 buat Hermes atau Redmi Note 2, itu kode name-nya. Pembuatnya Xiaomi, jelas siapa lagi. Ya kali HP merek Xiaomi yang bikinnya Smasnug. Oke, alhamdulillah berhasil ini yang nge-flash ROM-nya. Sekarang kita pasang GApps-nya. Loh. Oke, HP-nya langsung restart pas dicoba pasang GApps. Nggak tahu nih. Harusnya dia ngeberesin ininya install, tapi malah restart ini. Oke, tapi udah booting. Tapi saya nggak tahu ini bakal ada GApps-nya atau enggak nih. Kalau nggak ada GApps-nya, ada kemungkinan kita harus balik lagi. Udah itu install GApps-nya. Wah, ini ROM-nya ini ROM Dajjal ini. Ada mata satu. Saya lupa kalau CR itu ROM Dajjal. Oke, kita berhasil mendarat di ROM Dajjal. Next, pilih bahasanya bahasa Inggris saja. Oke, bentar, saya takut ngeliatin wifi. Kita pilih waktunya dulu. Kita pilih waktunya seperti biasa. Karena nggak ada Cibaduyut, kita pilih Jakarta aja. Saya ada di Cibaduyut, tapi di sini nggak ada Cibaduyut. Paling dekat ya Jakarta sih. Kita next. Oke, tadi minta wifi. Kita next, skip aja. Oke, kita udah ada di home screen-nya nih. Nah, kan nggak ada Google-nya. Jadi tadi gak kepasang GApps-nya. Pas saya mau coba pasang, malah HP-nya nge-restart. Gak jelas banget. Jadi sekarang saya sih pengen coba ini dulu, coba pasang lagi GApps-nya. Karena saya butuh layanan Google, saya gak mau ini jadi Huawei HP-nya. Oke, kita balik lagi ke TWRP dan kita bakal coba lagi pasang TWRP GApps-nya. Kita colok flash disk-nya. Sama kayak tadi, install select storage USB OTG, kedetek, open GApps. Tadi itu malah nge-restart di sini. Harusnya gak nge-restart. Nah, sekarang bener gak nge-restart. Tadi gak tau HP-nya ngebug atau gimana itu. Malah tiba-tiba nge-restart. Mungkin karena kepanasan. Kayak tadi saya gak lihat itunya. Gak lihat suhunya. Padahal suhunya ada di atas sini. Jadi kita tunggu aja ini sampai GApps-nya beres. Dan itu kita restart. Oke nih. Saya gak bisa asal simpen di bawah nih. Takut kesenggol nih. Flash disk-nya. Oke, kita sukses pasang GApps-nya. Ini saya gak tahu apa ini, Google TTS, Google Timpatex, Sangstu apa, TTS tuh S apa ya sekarang? Saya lupa. Nah, soalnya udah angus itu ganti-ganti S-nya itu. Timpatex apa ini, Google Timpatex ini, TTS. Kita langsung ini aja. Bentar. Takut ada yang ketinggalan saya. Oh ya, wipe data. Datanya harus di wipe dulu. Soalnya kalau misalnya gak di wipe, dia kayak aneh gitu. Jadi kalau install GApps harus di wipe data. Kita cabut aja ini flash disk yang ngabisin baterai. Nah, ini baterainya boros lagi. Karena MediaTek salah satunya. Dan ini HP udah panas. Tapi sih ini panasnya masih gak separah Samsung S4. Samsung S4 kemarin itu lebih parah panasnya. Lebih parah dari ini panasnya itu pakai Exynos. Nah, ini ROM Dajjal lagi loading. Bener sih ini waktu bootingnya itu jauh lebih lambat. Pokoknya lebih lama pas dipasang Google Apps, dipasang GApps dibandingkan sebelumnya pas gak pakai GApps. Pas gak pakai GApps itu bootingnya kenceng. Tapi setelah pakai GApps ini jadi lama banget. Saya malah hampir ngira saya bakal jadi ganteng gitu. Alias botlop, ternyata enggak untungnya. Saya gak pasang SIM card di sini. Bentar saya ke pinggir dulu. Kayaknya ini bakal ngeliatin WiFi di sini. Kita skip dulu aja, nanti aja connect WiFi-nya.
Nah, di sini kita milih waktu. Nah, ini agak beda dikit ya, ini OOBE-nya. Ini pakai yang bawaan Google. Ada Cibaduyut nggak? Mana Cibaduyut? Cibaduyut. Nggak ada Cibaduyut. Ya udahlah Jakarta. Sama aja. Jelek nggak ada ini ya. Nggak ada waktu Cibaduyut ini di sini. Jadi mau yang bawaan Google atau yang bawaan Lineage OS atau OS-nya itu sama aja. Ini bukan Lineage ya, ini CR Droid, saya lupa. Ini ROM Dajjal, bukan Lineage OS. Accept. Nggak usah pakai password. Kita skip aja. Next. Nah nih, Dajjal. ROM Dajjal. Nah sekarang bedanya sama yang tadi, harusnya sekarang ada aplikasi Google-nya. Nah ada Play Store-nya. Sekarang kita coba cek dulu ke setting versi Android-nya nih. Nah, bener ini Redmi Note 2. Nah Android 9 nih. Seperti biasa, setiap habis custom ROM yang versi Android-nya tinggi, pasti ini cek ininya, Easter egg-nya. Ini apaan coba? Oke, berarti kita udah sukses untuk custom ROM HP ini. Tapi saya gak mau beres di situ aja, saya pengen ngelakuin yang lain. Satu hal yang saya penasaran ini, apakah ini ROM-nya support adaptable storage pakai flash disk gak? Karena saya punya ide yang sangat bagus kalau misalnya support. Kita cek penyimpanan, dia kedetek ininya. Kalau di ini di format storage setting format, wah dia langsung ini, gak ada pilihannya kayaknya, gak ada pilihan adaptable storage-nya. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu adaptable storage. Di Android kalian bisa mengubah penyimpanan tambahan seperti SD card, bahkan Robi hard disk, Ado SSD dan juga flash disk jika colok USB menjadi internal yang bisa menyimpan aplikasi. Fitur ini jika aktif akan otomatis memindahkan data ke penyimpanan tambahan agar internal lebih lega dan singkatnya membuat penyimpanan tambahan berfungsi seperti internal. Sayangnya, penyimpanan yang dijadikan adaptable storage harus diformat dan gak bisa dipakai di perangkat lain. Selain itu, kalau HP-nya rusak atau matot, datanya auto hilang. Jadi jangan lupa backup dokumen asli Super Smart kalian. Penyimpanan tambahan biasanya lebih lambat dari penyimpanan bawaan seperti eMMC dan UFS. Jadi tidak jarang saat pakai fitur adaptable storage ini, HP akan terasa lebih nge-lag dan kalian harus lebih kesabar. Fitur ini juga gak aktif di sebagian besar HP dan harus diaktifkan secara paksa jika mau menggunakan fitur ini. Karena di ROM ini gak support adaptable storage, jadi saya harus paksa lewat ADB. Sayangnya karena slot SD card di HP ini udah gak detect, jadi saya tidak akan pakai SD card. Oke, sekarang kita akan root HP ini, kita akan pasang Magisk karena saya mau ngelakuin sesuatu yang cuman bisa kalau udah di root HP-nya. Karena itu kita akan pasang Magisk dulu. Untuk caranya sama kayak di Samsung S4 kemarin. Kita cari Magisknya, kebetulan saya udah download juga Chrome-nya karena browser bawaannya juga itu gak support GitHub. Nah, kita cari Magisk yang di GitHub. Di GitHub-nya Top John Woo alias pembuatnya Magisk. Kita scroll ke bawah dikit. Nah, di sini kita buka aset dan download APK-nya. Ini minta izin dulu buat download filenya. Kita cek, nah udah filenya udah ke-download, kita install Magisk-nya. Kita allow dulu ininya, Chrome-nya, dibolehin install aplikasi dari luar, back, dan itu install. Nah, sekarang udah ini kita perlu ngedump ininya, ngedump file itunya bootnya. Jadi kita harus ke TWRP lagi. Kayaknya ini agak-agak susah, saya harus nyolok lagi berarti. Untungnya sih ini di custom ROM-nya udah bisa ini masuk recovery lewat restart. Malah kebuka kamera lagi. Nah, itu kita pilih recovery karena kita mau masuk ke TWRP. Nah udah ini getter masuk ke TWRP. Itu kita backup partisi bootnya, nggak usah backup yang lain. Bootnya aja. Kita nggak bisa nge-mount ini. Oke, gak tahu kenapa ini partisi datanya nggak bisa ke-mount ini sama TWRP-nya. Dia nggak mau nge-mount storage-nya, jadi kita harus colok flash disk. Aduh, mana flash disk-nya? Nah, ini flash disk. Kita backup ke flash disk dan install pakai flash disk juga nanti. Kita backup, select storage, kita backup ke flash disk USB OTG. Kalau udah oke, ini flash disk-nya baru saya kosongin. Kita swipe. Nah, udah beres. Kita cabut flash disk-nya, ada itu restart. Oke, kita berhasil restart. Sekarang balik lagi ke Magisk. Itu kita install. Lalu kita pilih file yang dikeluarin sama TWRP tadi. Nah, ini select patch a file. Oh ya, flash disk-nya colok dulu. Gak tahu kenapa ini nggak bisa akses internalnya. Nah, ini kedetek flash disk-nya, TWRP, backup. Nah, ini go. Jadi ini nge-patch ininya, file boot IMG-nya. Dan sekarang kita harus copy ini filenya ke flash disk-nya.
ke download. Tuh banyak ini, kita sort by modified aja. Cari yang paling terakhir diubah. Nah ini, kita copy ke flashdisk, paste. Oke, udah masuk flashdisk. Sekarang kita restart lagi. Dan tentunya prosesnya agak sulit. Start itu ke recovery. Ini restart ke mode recovery katanya. Masuk lagi ke TWRP, kita siap-siap colokin flashdisknya. Flashdisk dicolok, kita install, pilih flashdisknya. Nah, flashdisknya kedetek, kita pilih install image, pastinya tulisannya install zip. Nah, ini kan muncul nih Magisk Patch-nya, klik. Pastiin kita pilih boot, jangan pilih yang lain. Udah itu swipe. Nah, sekarang kita restart. Harusnya TWRP Magisk udah kepasang setelah kita restart. Oke, sekarang kita akan cek di Magisk apakah udah terpasang atau belum. Ini sambil dicas. Dan sudah terpasang. Jadi kita udah di root ini. HP ini sudah terroot. Selanjutnya, saya ingin pasang terminal emulator buat ngejalanin itu perintah ADB di sini. Ternyata namanya udah ganti. Jadi Term One Plus, sebelumnya terminal emulator. Yang saya maksud terminal itu bukan terminal yang banyak bis. Bukan yang itu, atau bukan terminal yang buat nyolok-colokan, tapi terminal tuh yang isinya tulisan-tulisan CLI. Nah, ini terminal ini. Ini terminal yang saya maksud. Jadi selanjutnya kita harus cabut charger dan saya akan jalanin beberapa perintah buat maksa si flashdisk ini jadi internal. Saya gak tahu ini bisa atau enggak nih. Ini percobaan saya membuat flashdisk, merubah flashdisk jadi internal. Awalnya saya pengen pakai Aldo SSD sih, cuman kalau pakai Aldo SSD ribet kayaknya. Udah itu saya kayaknya 64 GB juga udah cukup, saya gak butuh 200 GB, kebanyakan. Oke, udah beres. Table true. Nah, udah beres. Katanya sekarang tinggal di setting tuh udah bisa dijadiin internal ini di flashdisknya. Wow, udah. Flashdisknya udah jadi internal. Total internal 80 GB. Kita berhasil mengubah flashdisk ini menjadi internal. Sebenarnya sih saya pengen pakai Aldo SSD sih. Bisa sih, caranya sama, cuman kayaknya udah cukup lah. Kita pakai flashdisk dulu aja. Lagian tuh kalau pakai harddisk gimana tuh megangnya susah. Gak bakal enak juga. Nah, sekarang karena internalnya udah besar, kita bisa coba game berat di HP ini. Dan HP ini udah 64 bit, jadi kalian tahu sendiri kita akan kita akan coba game 4 di sini. Karena kalau di Play Store tuh gak kompatibel, jadi kita coba download di sini. Dan sebenarnya kalaupun saya pakai SSD kecepatannya bakal sama, soalnya dia ketahan sama interface-nya USB 2.0. USB 2.0 tuh masih lambat ya, walaupun gak selambat USB 1.1-nya. PS2 itu lebih lambat lagi itu. Jadi kalaupun saya mau pakai SSD atau flashdisk ini nggak bakal ada bedanya. Oke, kita coba download di tempat lain. Nah, ini kan tuh ARM 64 dan minimalnya Android 6. Sebelumnya saya sempat coba di ROM sebelumnya yang Android 5 gak bisa. Makanya saya terpaksa naikin ini ya ke ROM Android 9 biar bisa game 4 . Kita download dan kita tunggu lama gak nih downloadnya. Oke, cuma 5 menit lah. Kita tunggu aja. Oke, jangan sampai kecabut. Ya, saya ngeri sih baterainya sih. Ini masih 70%, untuknya gak tahu kenapa ini HP agak-agak gak boros-boros banget lah kalau dibandingin Samsung S4. Ini gak terlalu boros, apa mungkin karena baterainya udah saya ganti. Dan saya gantinya sama baterai yang harganya 100.000, bukannya harganya 20.000 kayak Samsung S4. Jadi ya ada harga, ada kualitas mungkin. Oke, kita sukses download. Installnya belum dicoba. Harusnya sih bisa, soalnya ini HP 64 bit gak 32 bit. Yang 32 bit gak akan bisa, kayak Redmi 9C contohnya. Nah, ini sama, ini installnya agak-agak lama. Nah, install. Oke, kita coba lihat apakah sukses atau enggak dan apakah bisa jalan atau enggak. Dan kalau bisa jalan, apakah bisa di-download atau enggak dalamnya. Dan kalau udah bisa di-download dalamnya, itu apakah bisa dimainin atau enggak tuh. Yang jadi penasarannya tuh. Saya gak tahu juga ini RAM-nya cuma 2 GB masalahnya. Dan juga prosesornya ya tahu sendirilah. MediaTek Helio X10. Nah, panas banget. Walaupun secara
CPU-nya sih sama ya kayak Snapdragon 625 2 GHz Cortex A53 8 biji. Itu sih secara dalam kertas gitu, spek dalam kertasnya itu. Tapi GPU-nya ini pakai GPU Power VR ya, yang gak sesuram yang S4 gitu. Karena ini bisa ke Android 9 setidaknya, nggak kayak S4 untuk di Android 7. Dan juga ini lebih panas, ini masih 28 nanometer. Ditambah manajemen dan power MediaTek yang nggak terlalu bagus. Jadi HP ini aslinya panas banget. Berhasil. HP ini beneran 64 bit dan bisa diinstal game 4.0 walaupun nggak tahu bisa main atau enggak. Kita coba buka. Kita coba cek apakah bisa jalan atau enggak ini 4.0-nya. No, 4.0. Tadi sempat muncul logo HoYoverse di sini. Oke, ini masih blank putih. Lah munculnya cuma sebagian gini nih. Kepotong gini, ngebug. Apakah bakal jalan ini? Oke, jadi kemana nih game 4.0-nya? Crash berarti ya. Saya kira ngeblank. Nah, ini bener backlit-nya nyala. Bisa jalan, cuman lama banget sih. Gak masuk ke menu juga ini. Nah, itu malah ngebug ininya, kayak kepotong gitu. Jadi udah ada logo HoYoverse ya, sekarang logo game 4.0-nya. Tadi tuh logonya hilang, tapi yang logo ini tuh hilang pelan-pelan. Udah itu mati aja ininya layarnya. Gak tahu nih sekarang bakal kayak gimana. Oke tadi, nah langsung crash ternyata. Jadi tadi logonya mengecil, udah itu langsung crash. Jadi singkatnya kita gak bisa main game 4.0 di HP ini, atau mungkin sih saya agak curiga itu karena ininya, ROM-nya agak-agak ngebug driver GPU-nya. Soalnya pas di Android Lollipop dia bisa jalan, tapi itu dulu banget sih versi lama. Tapi tenang, kita akan coba yang lain, yang gak kalah beratnya. Kalau gak salah ini sama-sama harus 64 bit, dan itu harus Android 6 minimalnya. Dan ini lebih kecil ukurannya dibandingkan game 4.0. Saya gak tahu ini sebutannya Honkai Star Rail tuh apa. Kalau Genshin kan game 4.0 tuh. Saya gak tahu ini apa, belum ada sebutannya. Kayak gini ya, kita tunggu semenit. Udah itu kita coba install. Oke, downloadnya udah beres, kita install lagi. Harusnya bakal lebih cepat karena ini ukurannya setengahnya game 4.0. Install. Oke, kita berhasil pasang HSR nih. Up installed. Kita coba jalanin. Apakah akan jalan atau tidak? Apakah akan seperti game 4.0? Nah, minimal full screen, gak kayak tadi kepotong di sini. Oke, ada warning segala ini. Ya skip aja, skip. Wah, ngebug. Layarnya ungu. Suaranya ada. Apa nge-freeze juga? Nah, ada suaranya dikit keluar tadi. Ini jalan tapi dikit-dikit banget. Setidaknya lebih jauh daripada game 4.0. Nah, langsung minta username. Saya mau coba login dulu. Waduh, saya mau coba login aja susah ini. Nge-lag banget. Waduh, ini langsung nge-hang di sini. Ini masih respon sih. Dia ngegetar pas saya pencet home. HP-nya juga mulai panas dikit, tapi gak sepanas itu Smash-Duke S4. Lebih panas Smash-Duke S4. Kemarin panas banget itu. Aduh, nge-lag banget, baru muncul sekarang. Oke, singkatnya ini nge-lag banget, kalaupun di halaman awal sebelum login aja susah, apalagi di dalam gamenya. Itu pun kalau bisa masuk saya yakin pasti crash. Jadi singkatnya, kalaupun misalnya kalian ada internalnya, kalian nggak akan bisa main game 4.0 ataupun Honkai Star Rail di HP ini. Karena speknya ampas, kentang, dan GPU-nya ngebug. Karena MediaTek dan Power VR itu pelit source code. Dua-duanya sama-sama durjana. Pelit source code. Jadi buat yang nanya, mungkin ada sebuah pertanyaan, ada orang yang nanya,
Apakah Redmi Note 2 bisa main Genshin dan HSR? Jawabannya nggak bisa. Paling cuma mentok-mentok bisa install aplikasinya, minimal jauh lebih baik dari HP yang 32 bit yang nggak bisa install aplikasinya sama sekali. Jadi udah jelas jawabannya nggak bisa. Dan satu hal lagi yang saya penasaran, apa yang terjadi kalau saya cabut flashdisknya? Nah, langsung Raja Batunya hilang, dan aplikasinya nggak bisa dibuka. Percuma juga sih kalaupun saya colok flashdisknya juga gak fungsi aplikasinya. Karena HP-nya kentang. Nggak tahu kenapa ini di ROM ini tuh panasnya gak parah-parah banget gitu. Yang saya rasakan dibandingkan biasanya. Dan dibandingin sama Samsung S4. Jadi ini udah pakai Android 9 Pie, udah di root juga pakai Magisk, dan tadi internalnya kita tambahin jadi 80 GB totalnya. 16 tambah 64. Jadi internal 80 GB dan juga sudah ke Android 9. Walaupun gak bisa dipakai main game karena ngebug. Saya gak tahu emang dari GPU-nya yang nggak mendukung atau drivernya yang jelek. Ya yang pasti HP ini udah gak bisa dipakai mainin 2 game ini yang terlalu berat. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.